judul, kemudian merumuskan masalah, tujuan dan manfaat, kemudian menyusun referensi, kemudian ada juga membuat kerangka berpikir, kemudian menentukan metode penelitian dan juga desain penelitian, kemudian melakukan penelitian, setelah itu analisa data, dan terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari penelitian. Dari banyaknya tahapan-tahapan itu, biasanya teman-teman mahasiswa itu seringkali mengalami beberapa kesulitan dan juga stagnan dalam beberapa hal. Biasanya hal-hal yang paling sering membuat stagnan itu seperti kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap judul, kemudian ada juga kesalahan perumusan masalah, bisa jadi juga karena kerangka berpikir yang masih mengambang, bisa juga karena kesalahan pemilihan variabel, bisa juga karena kesalahan sistematika penulisan, kemudian bisa juga karena kesalahan pemilihan referensi, hingga kesalahan penjadwalan waktu penelitian, dan masih banyak lagi. Dengan adanya webinar ini diharapkan teman-teman akan mampu untuk memahami inti dari penulisan skripsi dan mampu mempersiapkan bahan dan juga referensi supaya bisa sukses semprot, skripsi lancar, publikasi oke, dan juga lulus tepat waktu pastinya. Amin. Amin, amin, ya amin, ya rabbal alamin, ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Muhsin Alatas atas sambutannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memasuki inti acara ya, Bapak, Ibu, dan para peserta sekalian yang sudah hadir, di sini untuk mengikuti diskusi, ada sedikit beberapa aturan untuk kita taati bersama-sama ya. Yang pertama, pembicara atau pemateri masing-masing akan diberikan waktu selama 20 menit untuk menyampaikan gagasan, tips-tips, dan saran yang berkaitan dengan subtema yang diusung oleh masing-masing pembicara. Lalu kemudian yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, tidak ada interupsi atau sanggahan dari para audiens atau peserta. Dapat dipahami teman-teman ya. Lalu kemudian yang ketiga, teman-teman diberikan hak untuk menghidupkan video. Teman-teman diberikan hak untuk menghidupkan video dan wajib untuk mematikan mikrofonnya. Lalu yang keempat, sesi tanya jawab akan dimulai dari pembicara satu memulai presentasinya sampai akhir. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya. Seperti itu formatnya. Lalu kemudian yang kelima, karena di sini lagi ngerekam, nanti teman-teman peserta tolong jangan di cancel ya. Baik, itulah peraturan yang harus kita jalani bersama-sama selama proses diskusi berlangsung. Bapak Ibu, ini berbicara soal skripsi nih, skripsi dan juga proposal. Ini merupakan suatu pembahasan yang cukup sensitif ya Pak, Bu. Kalau ditanya sama-sama nih, kalau ditanya sama keluarga atau sama teman, pasti yang ditanya pertama kapan lulus, sama kapan nikah, Bu. Jadi ini cukup sensitif. Ya Bu ya, ini terjadi. Tanpa berlama-lama nanti semua kegundahan dan keresahan teman-teman para audiens sekalian nanti akan disampaikan pada sesi diskusi pada siang hari ini. Jadi selamat menyimak, nanti teman-teman pada sesi akhir penutup jangan langsung keluar karena akan mengisi formnya ya. Pada pembicara pertama, Taufik Al-Farizi, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara saya? Ada suara mobil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Tadris Fisika hafizahumullahu jami'an. Ibu Isti yang saya belum kenal. Mungkin kita kenalan dong. Kita Tadris Fisika. Koreksi saya Bu jika ada salah. Bu Ayi, terima kasih sudah mau menemani saya di sini.
Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, kita masuk ke materi pertama tentang masalah dan judul penelitian. Kita next slide-nya di Bang Syahril, di slide bukan aja ya. Oke, Bang. Sebelum memasuki materi, saya ingin memulai dulu dengan tips. Slide-nya ada nggak? Oh, udah, berarti gitu aja dah. Iya, kalau Nggak bisa? Oh, ya udah. kalau di slideshow nggak bisa, Pak. Tips kelar skripsi dengan tepat waktu. Nah, ini saya kira kan teman-teman semua sudah mendapatkan materi metodologi penelitian ya. Adapun di sini mungkin hanya butuh penguatan saja gitu. Tips kelar skripsi dengan tepat waktu. Yang pertama tentu ini niat dan tekad. Ini nggak usah dibahas ya masalah niat karena itu penentu. Tekad artinya seberapa besar keinginan kita untuk menyelesaikan skripsi. Tekad ini saya misalkan ingin lulus tahun 2020. Nah, itu tekad itu benar-benar dimantapkan, dipancegen dina hate. Kemudian yang kedua, memantapkan ide penelitian, topik penelitian yang sesuai passion masing-masing. Jadi kita harus mengukur diri. Saya pasnya di mana, saya pengen penelitiannya jenis apa. Nah, itu akan tahu tentunya dengan banyak membaca dan salah satunya ikut webinar kali ini. Yang ketiga, prediksi kemungkinan budget yang akan dikeluarkan. Ya, kira-kira saya mah ingin irit nih biayanya, maka penelitiannya harus seperti apa. Kemudian pastikan kemudahan data yang dibutuhkan. Akses kita. Nah, kalau misalkan teman-teman yang sekarang sudah ngambil judul atau belum, ternyata masih masa pandemi, atau mungkin diprediksi saya mau ngambil data yang tidak tidak perlu banyak pergi warawiri. Nah, misalkan dengan kalau survei bisa pakai GFORM-nya sekarang. Tidak pakai kertas lagi. Kemudian segera kuasai Microsoft Word, ini penting ya, karena SPSS juga usahakan jadi pas bimbingan dengan dosen itu tidak lagi ngebahas tulisan, tidak ngebahas lagi tata letak, itu kita harus sudah selesai. Jadi masuk skripsi itu lebih ke konten yang dibimbingkan. Kemudian rajin bimbingan, catat setiap saran. Ini yang godaan dari setiap mahasiswa, terutama mahasiswa semester 8, apalagi yang lewat semester 8, godaannya itu ingin kerja lah, ingin itulah, ingin yang lainnya. Maka rajin-rajin bimbingan. Kemudian komunikasi intens dengan teman yang saling membantu tentunya ya. Bikin komunitas sekarang lebih mudah. Grup WhatsApp itu dipakai buat komunikasi, pilih-pilih lah. Komunikasi yang berkenaan dengan skripsi. Terlebih sekarang medsos itu banyak macamnya, jadi godaannya lebih banyak lagi. Baca status WA lah, segala, Facebook segala macam. Nah, itu harus dijaga komunikasi juga. Kemudian rencanakan target setiap bab dengan matang. Itu harus ada schedule time-nya ya. Dan buat motivasi di tempat yang sering kita lihat. Ya, mungkin laki-laki tadi kata Syahril ingin cepat nikah. Nah, pajang atau tempel foto ibu di dompet atau di HP supaya lebih memotivasi lagi. Kemudian ya berdoa dan ibadah dengan benar ya. Next. Kemudian tips selanjutnya pas nulis skripsinya itu adalah kenali penelitian. Apakah penelitian kita jenis kuantitatif, kualitatif, atau mungkin nanti R&D pengembangan. Nah, itu dikenali dulu kita maunya apa gitu. Nah, ide penelitian atau masalah ini kita bisa temukan dengan 3 cara saja, yaitu banyak membaca, mengamati, bertanya. 3 saja, membaca, mengamati, bertanya. Membaca tentunya skripsi yang sudah lalu, kakak kelas lalu dari kampus-kampus yang lain, itu
dibaca sebanyak mungkin, atau jurnal-jurnal. Kemudian mengamati sekarang trennya lagi apa nih. Misalkan lagi Merdeka Belajar di kampus ya, sekolah. Kemudian sekarang itu ujian nasional dihapuskan diganti dengan AKM. Berarti tentang tema tentang literasi dan numerasi misalkan. Kemudian bertanya, jangan bosan untuk bertanya ke kakak kelas yang sudah selesai skripsinya. Cari referensi yang sesuai, kemudian dari referensi tersebut maka yang setelah kita baca di referensi tersebut juga cek di daftar pustakanya biar kita ketemu di referensi induknya gitu ya. Next slide, ini slide-nya pindah-pindah ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah pelajari panduan kampus. Karena beda-beda ya tiap kampus, maka di-download itu teman-teman yang FITK terutama itu beda. Kemudian rajin bimbingan. Bimbingan jangan diminta sama dosen, harus bimbingan ya. Usahakan janjian sama dosen, saya misalkan sepekan hari ini jam sekian. Maka konsisten di situ. Next. Kemudian tadi dari salah satu membaca, saya nggak masukkan jurnal di sini ya, tapi ini kalau dulu zaman saya mau baca-baca skripsi itu pergi ke kampus-kampus secara offline, pergi langsung gitu. Sekarang teman-teman tidak perlu ke kampusnya langsung gitu ya, bisa melalui virtual, yaitu salah satunya dengan repositori kampus masing-masing. Misalkan ini contoh saja yang ada di UIN Jakarta, linknya seperti itu. Kemudian di UPI Bandung, di UIN Bandung, UNJ, UIN Yogyakarta. Next slide. Next, misalkan ini judul-judul yang di UIN Jakarta, misalkannya yang terbaru itu ada pengaruh model pembelajaran ROPS ya terhadap keterampilan proses sains. Kemudian hubungan antara kemampuan literasi saintifik dan seterusnya, pengaruh hipermedia dan seterusnya. Itu yang ada di UIN Jakarta. Nah, teman-teman itu bisa lihat judul-judul yang sudah ada. Bukan untuk ditiru, artinya yang terutama yang di UIN Jakarta ini di repositorinya dicek supaya judulnya tidak sama. Atau untuk menghindari kesamaan gitu. Jadi bukan untuk dicontek, tapi untuk menginspirasi. Next. Kemudian slide berikutnya ini masih tentang repositori juga yang dari UPI. Nah, itu ini next slide juga yang dari UIN Bandung. Ini UNSGD Bandung. Kemudian next lagi ini yang dari UNJ. Next lagi. Ini yang dari UIN Suka, UIN Yogyakarta. Jadi usahakan repositori yang di beberapa kampus tersebut yang pendidikan fisikanya sudah dibaca. Atau kita untuk cari referensi tadi. Kan tadi cuma 3 langkah ya, membaca, mengamati, dan bertanya. Jadi baca untuk mendapatkan inspirasi masalah apa yang kita mau teliti. Next. Lagi, kemudian ini yang dari UNY ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Next. Nah, setelah membaca dari beberapa repositori tadi, kemudian beberapa jurnal juga, maka segera tentukan idemu, ya. Tentunya dengan alasan apa masalahnya, kemudian mengapa kita harus memilih masalah ini. Nah, jika masih bingung, nah salah satu solusinya adalah teman-teman lihat dari beberapa repositori tersebut, misalkan kalau misalkan yang kuantitatif atau yang tentang pengaruh, variabel X di skripsi 1 kita pakai, kemudian variabel Y-nya kita pakai skripsi yang kedua. Misalkan itu kalau mentok kita masih bingung untuk menentukan ide penelitian ya. Next. Nah, kemudian kalau ditinjau dari skripsi sendiri, masalah itu ada atau latar belakang masalah ada di pendahuluan bab 1 ya. Latar belakang masalah, dan di sini kita membahas apa dan mengapa kita mengambil masalah penelitian ini di latar belakang masalah. Next.
Adapun ketentuan di latar belakang masalah, ada cara untuk menjabarkan apa saja yang diisi dalam latar belakang masalah itu. Yang harus diingati oleh kita adalah isi dari latar belakang masalah inilah argumentasi penting dari masalah yang diteliti kita. Kemudian isi dari latar belakang tersebut, kalimatnya berbentuk atau paragrafnya berbentuk piramida terbalik ya, segitiga terbalik. Maksudnya itu dari umum ke khusus. Yang pertama, tentukan setelah kita udah ketemu masalahnya mau apa, masalah penelitiannya dari beberapa baca tadi, tentukan ide pokok bahasanya apa. Kemudian urutkan dari umum ke khusus, uraikan dalam paragraf, kemudian kembangkan dari ide tersebut bisa 2 atau 3 paragraf. Ya, misalkan saya belum kepikiran ide apa aja, misalkan tentang tadi AKM yang pengganti ujian nasional, atau misalkan tentang berpikir kritis. Kita kepikirannya, aduh, sekarang pendidikan Indonesia, perkembangan pendidikan Indonesia. Ditulis aja dulu, misalkan perkembangan pendidikan Indonesia. Apalagi misalkan perubahan kurikulum. Apalagi misalkan ada Merdeka Belajar dan seterusnya. Ditulis dulu ide-idenya mau apa. Nah, kalau sudah terkumpul, next slide. Nah, ini 3 hal penting juga tadi untuk menjabarkan bahwa gunakan referensi terbaru ya, 3 sampai 5 tahun terakhir yang terbaru. Kemudian kembangkan gagasan dari referensi, gunakan kalimat sendiri. Nah, ini yang saya sering temui di kelas kita mungkin ya, itu kadang hanya kopas aja tulisan referensi-referensi, kemudian ya walaupun ditulis referensinya, tapi tidak menambahkan kalimat atau paragraf sendiri. Nah, ini diusahakan gunakan kalimat sendiri. Bahkan saat menulis referensi pun bagusnya adalah diparafrase terlebih dahulu dengan kalimat sendiri, tentunya dengan mencantumkan referensinya. Next slide. Next. Back. Nah, misalkan ini contoh saja ya. Misalkan kita kepikiran tentang kurikulum. Misalkan tulis idenya KTSP dan 2013. Kemudian diturunkan lagi aktivitas pada kurikulum 2013. Misalkan kita mau variabel Y-nya adalah berpikir kritis. Tulis berpikir kritis. Kemudian berpikir kritis pada konsep fisika. Kemudian kita pakai mau media simulasi, misalkan tulis lagi media simulasi. Kemudian itu simulasi mau diapakan, tulis lagi misalkan aktivitas siswa dengan atau dalam media simulasi ini. Nah, barulah nanti nulis judulnya. Next slide. Nah, misalkan dari ide-ide pokok tadi, nah ini tadi kurikulum KTSP dan 2013, dikembangkanlah menjadi kalimat. Nah, misalkan ini contoh kalimatnya seperti ini. Ini diambil dari skripsi Kak Nadia, tadi skripsi Kak Win Jakarta yang sudah selesai. Nah, itu dikembangkan menjadi paragraf. Nah, usahakan paragraf itu adalah minimal 5 kalimat, ya, kalaupun mau sedikit. Next lagi. Nah, kemudian ini ide yang kedua, aktivitas pada kurikulum 2013. Diceritakan aktivitasnya di kurikulum 2013, misalkan dengan pendekatan saintifik dan seterusnya. Apa saja di pendekatan saintifik itu, misalkan ada 5M dan seterusnya. Dibahas di sini. Next slide. Nah, misalkan, ini masih paragraf ketiga, ini masih dari ide yang kedua, yaitu aktivitas pada kurikulum 2013. Jadi kembangkan lagi. Tadi ada pendekatan saintifik yang dikembangkan di sini. Ngapain aja sih di pendekatan saintifik itu? Next slide. Kemudian ini ide tentang variabelnya, berpikir kritisnya. Dijabarkan secara singkat, berpikir kritis itu apa dan seterusnya. Next. Nah, ini kemudian berpikir kritis pada konsep fisika, dijelaskan yang dimaksud kritis pada fisika itu seperti apa, ya. Nah, ini
masih ide pokok juga, dikembangkan menjadi misalkan 2 paragraf. Next. Nah, ini paragraf yang keduanya. Lanjut. Nah, kemudian media simulasinya diceritakan, karena kita misalkan mau pakai media simulasi, maka dikaitkan tuh media simulasi yang pakai atau yang melatihkan berpikir kritis gitu. Selanjutnya, next, sama ini paragraf selanjutnya. Nah, kemudian ceritakan juga percobaan dalam dalam simulasinya, dikembangkan lagi. Next, saya kira mau cepat saja ya. Selanjutnya lagi, next. Next lagi. Nah, yang paling penting di latar belakang ini adalah, itu kan tadi hanya beberapa contoh, ini bisa dikopas ya sama teman-teman. Yang paling penting adalah tadi argumentasi penting apa ketika kita mengambil judul ini, mengambil judul. Misalkan judulnya adalah pengaruh media simulasi terhadap keterampilan berpikir kritis pada konsep fisika. Maka kaitkan kenapa harus dengan media simulasi. Kemudian kenapa harus dengan fluidostatis. Kemudian kenapa fluidostatis bisa melatih keterampilan berpikir kritis. Jadi itu latar belakang isinya adalah argumentasi penting, keterkaitan antara kata yang ada pada judul kita itu ya. Next slide. Nah, kemudian ini masalahnya tadi dijabarkan di latar belakang. Kemudian setelah dijabarkan, atau boleh juga berangkat dari sini, dimulai dari identifikasi masalah. Nah, ini rangkuman. Nah, identifikasi masalah itu isinya adalah kalimat masalah. Jadi masalah apa yang mau diselesaikan. Maka kalimatnya pun kalimat masalah, bukan kalimat tanya, dan tidak harus lagi misalkan ada sebab akibat, langsung aja informasi masalahnya. Misalkan di sini berdasarkan latar belakang, masalahnya adalah satu, pemanfaatan media komputer di sekolah masih kurang optimal. Nah, kata kurang itu kan kata negatif. Nah, itu adalah kalimat salah satu contoh masalah. Karena belum dapat memvisualisasikan fenomena yang sulit diamati. Kemudian kedua, media pembelajaran yang disajikan belum. Nah, kata belum juga masih kata negatif. Belum dapat melakukan aktivitas yang mengasah keterampilan berpikir kritis. Kemudian ketiga, pada proses pembelajaran, guru lebih mengutamakan latihan soal. Nah, dibanding melakukan kegiatan yang mengasah keterampilan berpikir kritis. Nah, ini semua kalimat negatif. Ya. Jadi bukan kalimat tanya. Kemudian selanjutnya, ini slide terakhir, yang perlu diamati juga dalam penulisan judul adalah, pertama, bahwa judul itu berfungsi untuk menarik pembaca, menarik minat untuk membaca. Kemudian memberikan gambaran tentang isi laporan atau penelitian kita. Tentunya untuk memudahkan juga pengelompokan ke database, misalnya ini temanya apa, pengaruh kah, atau pengembangan kah, dan seterusnya. Nah, itu tips menulis judul, harus singkat, ya. Sertakan kata-kata yang merupakan kata kunci penelitian, karena tadi dibahas dalam latar belakang, maka nggak usah panjang-panjang, harus singkat saja, dan hindari sedapat mungkin jargon, simbol, rumus, dan singkat. Kemarin saya menemukan ada pakai tanda kutip di cover judul, jangan ya, jadi nggak usah pakai simbol. Kemudian usahakan untuk tidak menyebutkan nama merek perusahaan dan seterusnya. Dibuat setelah naskah. Nah, ini opsional ya, dibuatnya apakah kalau kita kan melalui itu ya, misalkan setelah bikin proposal penelitian barulah, atau mau dari judul dulu boleh, silakan, itu opsional ya. Itu demikian dari masalah penelitian dan tentang judul. Jadi untuk menentukan masalahnya apa, kita harus banyak baca, bertanya, baca, mengamati, dan bertanya. Baca yaitu dengan memperbanyak baca skripsi, lebih bagus lagi tesis, untuk menginspirasi kita temanya mau apa. Kemudian jangan malu untuk bertanya ke kakak kelas yang sudah selesai skripsinya, hambatan apa, tantangan apa, yang misalkan biar gimana nih kakak, misalkan hambatannya apa, biar
supaya kita nggak salah langkah. Jadi kalau ngadapin bimbingan, misalkan susah untuk bimbingan, cara komunikasi dengan dosen tersebut, bagaimana gaya komunikasi dosen ini kan berbeda-beda. Nah, kita harus menyesuaikan gitu. Kemudian judul tadi tipsnya sudah. Demikian Bu Ai, Bu Kinkin, Bu Isti, Pak Presma yang makin gemuk. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik atas materi yang disampaikan. Semoga bisa memotivasi teman-teman mahasiswa semua untuk menggarap skripsinya nih, ya Bu ya. Yang selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Ibu dosen kita, Bu Ai Nur Laila. Nanti berkaitan dengan tema yang diusung oleh beliau, akan disampaikan ya. Langsung saja kepada Ibu Ai, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjadi salah satu pengisi acara begitu ya, untuk sekedar sharing dalam acara diskusi pada hari ini yang telah diadakan oleh Prodi Tadris Fisika UIN Jakarta, FITK UIN Jakarta. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah semangat untuk menyelenggarakan acara ini. Yang saya hormati Bapak Iwan Permana Suwarna selaku Kaprodi dari Tadris Fisika FITK UIN Jakarta yang belum gabung ya pada hari ini, tapi mungkin nanti akan menyimak, mudah-mudahan bisa gabung di akhir. Kemudian Ibu Sekretaris Prodi yang saya hormati juga, Ibu Kinkin Suwartini. Kemudian ada tamu kehormatan ya, Ibu Isti dari UHAMKA. Selamat bergabung Ibu, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menyimak acara ini dan saya mohon masukan nanti apabila ada banyak kekurangan. Dan kemudian mahasiswa-mahasiswi saya yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian mahasiswa-mahasiswi yang mungkin dari universitas yang lain yang pada hari ini juga menyimak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit begitu ya. Sebetulnya ini temanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa-mahasiswi, bagi kita semua ya, karena sudah didapatkan seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Taufik tadi mungkin pada mata kuliah Medlit. Tetapi di sini kita akan mereview kembali, merefresh kembali. Semoga ini akan menjadi upaya menambah wawasan, kemudian menambah semangat juga bagi mahasiswa-mahasiswi terutama yang akan menyusun skripsi. Tema yang akan saya sharingkan kali ini adalah mengenai merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Oke, next slide yang pertama. Di slide yang pertama, nah di sini saya sebetulnya ini tidak terlalu nyambung ya ke temanya, tetapi saya di sini merasa perlu untuk memaparkan kepada terutama mahasiswa-mahasiswi saya yang saya cintai dan banggakan. Skripsi itu antara idealisme akademis dan realita begitu ya. Kalau mendengar kata-kata skripsi, mohon maaf ini slide-nya nggak bisa tampil. Oh iya Bu. Iya. Nah, ya jadi kalau kita mendengar kata skripsi, mungkin itu akan kayaknya bagaimana gitu ya, kesannya adalah sesuatu hal yang menyulitkan seperti itu. Tetapi sebetulnya kalau kita ingin mengkaji lebih dalam lagi, bahwa di dalam Al-Quran pun dinyatakan bahwa salah satu tanda orang yang berakal itu adalah yang senantiasa mengingat Allah, yang senantiasa berpikir, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, ataupun berbaring, senantiasa memikirkan ciptaan Allah terutamanya. Dan ini adalah menjadi bekal paling utama untuk bagaimana kita bisa meresapi
dan bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah skripsi begitu ya. Karena bagaimanapun mahasiswa itu akan menjadi ujung tombak perubahan dengan membawa ilmu kepada masyarakat. Nah, skripsi ini adalah merupakan perwujudan kualitas akademik dari mahasiswa. Karena dengan skripsi, mahasiswa belajar untuk berpikir kritis, kemudian menuliskannya secara sistematis. Melalui skripsi ini kan mahasiswa dituntut atau diuji kesabarannya, diuji ketangguhannya, seperti itu. Dan itu nantinya akan memiliki peran sendiri bagi masyarakat dan lebih jauhnya bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Itu adalah secara idealnya. Akan tetapi pada realitanya bahwa skripsi itu ini lebih banyak mungkin yang merasakan sebagai tembok yang tinggi yang harus dilewati mahasiswa agar dapat lulus. Sehingga upaya apapun dilakukan untuk melewati tembok tinggi ini, meskipun misalnya upaya tersebut ilegal, tetapi insya Allah kalau mahasiswa yang hadir di sini tidak termasuk kategori itu ya. Nah, lalu sebetulnya apa sih sebenarnya yang membuat skripsi ini menjadi sesuatu hal yang membebani sebagian besar mahasiswa? Di sini saya mencoba kaji begitu ya, dari pengalaman saya sendiri terutama. Jadi, satu hal yang membuat skripsi itu menjadi sesuatu yang menyulitkan karena skripsi itu kan merupakan karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah itu tidak bisa ditulis seperti karangan non-fiksi. Jadi sebuah karya tulis ilmiah itu harus ditulis berdasarkan penelitian. Tadi sudah diungkapkan oleh Pak Taufik bagaimana cara kita mendapatkan ide dengan membaca, mengamati, banyak bertanya, ya seperti itu. Next, slide berikutnya. Nah, jadi mungkin karena proses penelitian inilah yang mengakibatkan skripsi itu menjadi sesuatu hal yang menyulitkan, karena penelitian itu sendiri kan banyak pernak-perniknya begitu ya, tidak sekedar penelitian ngambil pensil atau pulpen kemudian kertas begitu ya. Nah, satu hal yang diperlukan dalam penelitian itu, baik penelitian murni maupun terapan, itu semuanya berangkat dari masalah. Setiap orang tentunya punya masalah seperti itu ya, tetapi tidak semua masalah itu bisa dijadikan menjadi masalah penelitian. Sehingga dalam hal ini perumusan masalah itu menjadi satu kegiatan atau satu tahap yang tidak bisa dilewati. Karena dari perumusan masalah ini nanti kita akan bisa menentukan variabel-variabel apa, instrumen apa yang nanti kita akan gunakan dalam penelitian kita, seperti itu ya. Nah, tetapi sayangnya banyak orang itu justru banyak mahasiswa mungkin ya bermasalah dengan masalah penelitian. Jadi kalau ini terjadi, bagaimana bisa membuat desain untuk menyelesaikan sebuah masalah? Menggali masalah saja masih bermasalah, istilahnya begitu ya. Dan di sini kita akan coba menggali supaya bagaimana kita bisa memperoleh masalah penelitian dengan mudah gitu ya. Next. Nah, untuk masalah itu sendiri apa sih? Ini mungkin mahasiswa-mahasiswi sudah memperolehnya di buku Sugiono gitu ya, sehingga ketika terjadi kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi, maka di situ terjadi masalah ya. Jadi masalah ini merupakan titik tolak ketika kita melakukan sebuah penelitian, tetapi tidak semua masalah dapat dijadikan objek untuk diteliti. Lalu masalah apa saja sih yang layak atau ciri-ciri masalah yang layak untuk diteliti? Seperti ini saya rangkumkan ada 5. Yang pertama, masalahnya harus ada nilai penelitian. Artinya apa? Artinya masalah yang kita temui lewat membaca, lewat berpikir, lewat bertanya, itu harus masalah yang bisa diteliti dan dia juga memiliki kegunaan.
Jadi tidak bisa sembarangan seperti itu ya. Jadi ketika Anda misalnya PLP atau PPKT menemukan masalah, misalnya masalahnya adalah kenapa ya setiap hari saya kok sulit untuk bangun pagi misalnya seperti itu untuk pergi ke PPKT. Nah, tentunya masalah ini adalah bukan kalau dalam hal penelitian pendidikan begitu ya, bukan masalah yang harus yang bisa diteliti yang kegunaannya itu bisa secara praktis digunakan di sekolah seperti itu. Kemudian syarat yang kedua, ciri masalah itu layak untuk diteliti, masalah tersebut harus visible atau memiliki nilai visibilitas. Artinya masalah tersebut dapat dipecahkan. Nah, ciri masalah dapat dipecahkan artinya bahwa di sini nanti dari masalah yang kita ungkapkan itu tersedia instrumen untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya kalau di kelas, misalnya kita memiliki masalah dengan motivasi siswa atau dengan hasil belajar siswa, seperti itu ya, itu kan terdapat instrumen yang bisa digunakan untuk mengumpulkan datanya. Kemudian masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ini tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Taufik. Jadi dalam hal ini, misalnya untuk jenjang S1, jangan memaksakan mengambil tema penelitian atau ingin memecahkan masalah penelitian yang di luar jangkauan dari mahasiswa S1, seperti itu ya. Kemudian masalah tentunya harus mempunyai nilai teoritis dan praktis. Jadi masalah yang kita angkat itu tentunya harus bermula dari suatu teori yang bisa dibuktikan dan kemudian memiliki manfaat secara praktis. Dan yang penting lagi adalah masalah harus bersifat aktual atau kebaruan. Jadi jangan sampai masalah yang kita angkat itu sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa atau peneliti yang lain. Oke, next slide. Nah, ini di skip aja karena tadi sudah diungkapkan oleh Pak Taufik tentang dari mana muncul sumber masalah. Nah, ketika kita sudah menemukan beberapa masalah, tahap selanjutnya adalah kita harus merumuskan masalah tersebut. Nah, dalam hal ini, tahapan perumusan masalah ini merupakan tahapan yang sangat penting. Karena apabila kita tidak merumuskan masalah, penelitian itu akan menjadi sia-sia karena perumusan masalah ini akan menjadi faktor pendorong sehingga dilakukan suatu penelitian. Di samping itu, perumusan masalah juga berfungsi sebagai pedoman atau fokus dari suatu penelitian. Nah, dari perumusan masalah ini nanti kita dapat menentukan jenis data apa saja yang diperlukan untuk kegiatan penelitian dan data apa yang tidak diperlukan oleh peneliti. Misalnya, ketika kita menemukan masalah tadi tentang motivasi belajar, tentunya kita memerlukan instrumen yang bisa mengukur motivasi. Tetapi kalau instrumen yang lain, misalnya di luar mengukur motivasi, itu tentunya kita tidak perlu dipakai seperti itu ya. Next. Selanjutnya, nah dalam hal perumusan masalah ini, sesuai dengan jenis penelitiannya itu ada perumusan masalah bersifat deskriptif. Kalau bersifat deskriptif itu berupa deskripsi atau pemaparan. Contohnya misalnya sekarang kan lagi marak kasus ini ya COVID-19 atau virus corona. Misalnya di sini kita mengangkat masalah kalau yang bersifat deskriptif, sejauh mana peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi corona di suatu rumah sakit tertentu misalnya. Jadi di situ nanti kita hanya akan mengumpulkan data-data saja dan nanti penelitiannya itu dituangkan dalam bentuk deskripsi seperti itu. Dan yang kedua adalah perumusan masalah eksplanatoris. Nah, kalau perumusan masalah eksplanatoris ini yang biasa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi kita ya.
Contohnya dalam kuasi eksperimen, di mana di situ ada menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y, misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya merumuskan masalah dalam penelitian? Di sini Surya Brata dan Nazir menyarankan bahwa masalah itu hendaknya dirumuskan dalam kalimat tanya. Nanti di slide selanjutnya ada contohnya. Kemudian rumusan itu hendaknya padat dan jelas. Tadi kenapa dirumuskan dalam kalimat tanya? Karena dalam hal ini kita ingin mencari solusinya melalui penelitian, seperti itu. Nah, kemudian setelah rumusan itu padat dan jelas, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Sehingga ketika kita mengungkapkan masalah dalam sebuah perumusan masalah, itu harus masalah tersebut itu bisa disertai oleh instrumen yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah tersebut. Kemudian masalah tentunya harus menjadi dasar bagi judul penelitian, karena bagaimanapun judul penelitian itu tentunya hadir atau muncul akibat adanya masalah penelitian. Next. Nah, bagaimana tahap untuk menyusun perumusan masalah penelitian? Pertama tentunya berangkat dari teori atau konsep serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Taufik, misalnya melalui kita membaca atau menyimak sebuah diskusi ilmiah atau melalui bertanya. Nah, berangkat dari situ kita tentu nanti akan mendapatkan sebuah teori atau konsep. Nah, kemudian yang kedua diperoleh kesenjangan. Misalnya ketika kita di kelas, kita mengajar misalnya konsep listrik dinamis. Nah, listrik dinamis ini harus bisa misalnya melatihkan tingkat kreativitas atau keterampilan berpikir kreatif siswa secara teorinya misalnya ya. Tetapi kemudian ketika kita amati di kelas, ternyata keterampilan berpikir kreatif siswa kita jauh di bawah yang seharusnya dimiliki oleh siswa. Berarti di situ terdapat kesenjangan. Nah, kemudian di step ketiga dari kesenjangan tersebut, maka masalah yang benar-benar layak untuk diteliti tersebut kita tetapkan. Seperti yang tadi, berarti kreativitas atau keterampilan berpikir kreatif siswa yang kita temui di kelas tadi mengalami kesenjangan. Berarti itu sudah menjadi satu masalah yang kita temui, seperti itu. Kemudian masalah diidentifikasi, diseleksi, dan dirumuskan yang tahap terakhirnya, sehingga menjadi sebuah rumusan masalah. Oke, next. Nah, biasanya secara praktisnya begitu ya, pada umumnya rumusan masalah itu diawali dengan kalimat seperti ini. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Begitu ya, ini ditemui dalam beberapa tesis atau skripsi redaksi yang seperti ini. Atau uraian ringkas dalam latar belakang masalah di atas memberi dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian berikut, begitu ya. Dan masih banyak lagi redaksi itu disesuaikan dengan redaksi masing-masing atau gaya menulis dari mahasiswa masing-masing, seperti itu ya. Yang pasti perumusan masalah itu tentunya muncul setelah di latar belakang, seperti itu ya. Next, kita lihat contoh. Nah, misalnya kita temui masalah. Terdapat masalah atau kesenjangan pada hasil belajar kognitif siswa pada konsep fisika. Itu masalah yang pertama ya. Kemudian masalah yang kedua, terdapat masalah atau kesenjangan pada keterampilan berpikir kreatif siswa pada konsep fisika. Masalah yang ketiga adalah terdapat kesenjangan pada model pembelajaran yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran fisika. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah itu diajukanlah sebuah solusi model pembelajaran. Nah, untuk mengujinya maka kita lakukan
penelitian dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Fisika Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Keterampilan Berpikir Siswa. Nah, dari sini tentu nanti kita akan membuat paparan latar belakangnya, dan di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara memaparkan perumusan masalahnya. Next. Untuk judul yang ini, nah, rumusan masalahnya ini saya ambil dari sebuah tesis ya. Di sini memaparkan dengan redaksi seperti ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Sejauh mana penerapan model pembelajaran fisika berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA. Nah, ini rumusan masalah secara umum. Nah, secara detailnya rumusan masalahnya ini dinyatakan atau dijabarkan menjadi bentuk-bentuk pertanyaan penelitian. Nah, tentunya ini disinkronkan dengan masalah yang kita temui tadi. Nah, untuk contoh ini, rumusan masalah yang pertama, bagaimana peningkatan hasil belajar kognitif siswa sebagai dampak penerapan model pembelajaran fisika berbasis proyek. Berikutnya yang kedua dan ketiga dapat dibaca masing-masing ya. Nah, dari rumusan masalah yang dipaparkan ini tentunya di sini nanti akan menjadi patokan. Kita nanti menggunakan instrumen apa nih untuk penelitiannya. Nah, dari sini kan ada hasil belajar kognitif. Ini berarti adalah variabel terikatnya, hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kreatif. Nah, tentunya rumusan masalah ini nanti yang akan menjadi pegangan kita. Kita nanti akan menggunakan instrumen apa? Dalam contoh ini berarti instrumen untuk hasil belajar, kemudian instrumen untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif. Nah, kemudian tadi masalahnya terkait juga dengan model. Jadi masalah tadi hasil kognitif dan keterampilan berpikir kreatifnya itu beranjak dari model pembelajaran yang selama ini digunakan atau dipakai oleh guru di kelas. Maka perumusan masalah yang ketiganya adalah bagaimana tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran fisika berbasis proyek dalam pembelajaran materi kalor. Nah, tentunya ini kan sudah sesuai dengan kriteria yang tadi saya jabarkan, di mana perumusan masalah ini haruslah dapat diukur atau ada instrumen yang bisa nantinya menghasilkan data untuk menjawab rumusan masalah di sini. Nah, seperti ini tanggapan guru dan siswa tentunya instrumennya akan berbeda dari rumusan masalah nomor 1 dan nomor 2. Untuk instrumen yang ketiga biasanya kita gunakan instrumen non-tes berupa angket respon biasanya ya, seperti itu, atau bisa juga kalau untuk melihat bagaimana guru ketercapaian modelnya itu bisa dengan lembar observasi seperti itu. Next. Nah, itu tadi adalah mengenai bagaimana perumusan masalah ya, di mana rumusan masalah itu dijabarkan dengan kalimat-kalimat pertanyaan dan tentunya adalah harus mengacu pada kriteria yang sudah saya jabarkan tadi. Selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian. Nah, menentukan tujuan penelitian apabila kita tadi sudah mendapatkan perumusan masalah, tentunya harusnya ini adalah bukan merupakan sesuatu yang sulit. Karena tujuan penelitian ini selaras dari perumusan masalah yang tadi dipaparkan sebelumnya. Jadi secara umum tujuan penelitian ini pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa yang telah atau bagaimana yang telah dipaparkan pada perumusan masalah tadi. Nah, selain itu, tujuan penelitian ini nantinya akan menjadi petunjuk arah bagi peneliti atau pengontrol yang memandu agar seluruh tahapan aktivitas penelitian yang dilakukan itu tidak menyimpang. Sehingga ketika kita punya tujuan,
apa yang kita lakukan ketika penelitian berlangsung itu tidak akan belok. Karena kita sudah punya satu titik tujuan yang dituju. Ya, seperti itu. Nah, syaratnya tujuan penelitian itu harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan atau bentuk deklaratif, berbeda dengan perumusan masalah. Jadi tujuan penelitian tidak boleh dalam bentuk kalimat pertanyaan ya. Kemudian dibandingkan dengan perumusan masalah tadi masih bersifat abstrak, kalau tujuan itu lebih spesifik atau konkret. Next. Nah, jadi menurut Muhammad Ali, kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan penelitian secara jelas, dipaparkan, dan operasional, kemudian diarahkan sekitar masalah yang diteliti, kemudian memberi arah yang tepat, ini tadi sudah dipaparkan, kemudian tujuan penelitian ini akan mencerminkan analisis masalah dari segi variabel yang ditelitinya, ya. Nah, kalau secara ringkas, bagaimana cara menuliskan tujuan penelitian? Mudah saja. Tadi lihat kembali rumusan masalah yang telah dibuat. Kemudian, cari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Contoh kata operasionalnya mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Next, kita lihat dari contoh yang tadi. Atau ini contoh dulu, contoh secara umum nih ya. Misalnya ada rumusan masalah. Bagaimana tingkat kedisiplinan dosen yang sudah mendapatkan tunjangan Serdos? Maka tujuannya mengetahui tingkat kedisiplinan dosen yang sudah mendapatkan tunjangan Serdos. Dan seterusnya ya, bisa dibaca di slide saya. Next. Nah, ini dia. Ini adalah contoh tujuan penelitian dari rumusan masalah yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Ini jadi dari tesis yang sama tadi ya. Nah, tadi kan perumusan masalahnya itu berupa kalimat tanya. Nah, untuk tujuan penelitiannya, tadi masih ingat nggak rumusan masalahnya itu ada 3. Dan berarti dalam hal ini tujuan penelitiannya juga harus ada 3. Jadi tidak boleh tujuan penelitiannya menjadi lebih sedikit atau menjadi lebih banyak. Ya, karena tujuan penelitian ini harus mengacu kepada rumusan masalah. Oke, untuk contoh yang tadi, maka tujuan penelitiannya yang pertama adalah mendapatkan gambaran tentang peningkatan hasil belajar kognitif siswa sebagai dampak penerapan model pembelajaran fisika berbasis proyek. Nah, di sini sudah ada kalimat operasionalnya ya. Kemudian yang keduanya, mendapatkan gambaran tentang peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa sebagai dampak penerapan model pembelajaran fisika berbasis proyek. Jadi sinkron ya. Dan yang ketiganya ini tentang modelnya, mendapatkan gambaran tentang tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan model pembelajaran fisika berbasis proyek dalam pembelajaran pada materi kalor. Nah, sehingga tadi sinkron antara rumusan masalah yang sudah dipaparkan, kemudian tujuannya. Nah, di sini jelas, dari tujuan ini, maka nanti penelitian yang kita lakukan itu harus bagaimana. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu tidak boleh menyimpang dari tujuan penelitian yang hendak kita capai. Oke, next. Contoh lainnya, misalnya ini ada judul penerapan pendekatan entrepreneurial science thinking melalui model project based learning untuk meningkatkan kemampuan memahami dan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA pada materi listrik dinamis. Nah, mungkin ini saya lewati aja, nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini sama kok tadi ininya. Caranya sama. Oke, next aja. Nah, ini tujuan penelitiannya nanti bisa disimak. Tentunya ini adalah sesuai dengan perumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Next. Nah, tadi
kita sudah merumuskan masalah, kemudian sudah menentukan tujuan penelitian. Hal yang paling urgent juga dari penelitian kita tentunya adalah manfaat dari penelitian, seperti itu. Nah, manfaat dari penelitian itu adalah dari jawaban yang nantinya akan kita peroleh berdasarkan data-data penelitian yang kita lakukan, itu nanti kira-kira akan memberikan manfaat bagi siapa aja. Nah, di situ kita paparkan. Secara garis besar, manfaat penelitian ini ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Nah, kalau secara teoritis, biasanya ini adalah manfaat untuk bahwa data yang kita peroleh dari hasil penelitian kita itu bermanfaat bagi memperkuat teori yang sudah ada, atau menyanggah dari teori yang sudah ada, atau kemudian menjadi jawaban dari ketidakpuasan dari teori yang sudah ada. Sementara untuk manfaat praktis, ini adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Seperti contoh yang tadi, tentunya secara praktis penelitiannya akan bermanfaat bagi guru, kemudian bagi siswa, dan bagi peneliti sendiri, begitu ya. Sehingga manfaat praktis itu biasanya tidak ditujukan hanya untuk satu subjek, tetapi lebih dari satu subjek. Misalnya untuk siswanya bermanfaatnya apa, untuk guru bermanfaatnya apa, untuk sekolah bagaimana, ya. Next. Contohnya, manfaat teoritis biasanya dipaparkan seperti ini. Hasil dari penelitian dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Ini misalnya contoh dari penelitian yang memanfaatkan sebuah media sehingga dari penelitiannya itu hasil yang didapatnya itu menjadi landasan atau menjadi patokan untuk pengembangan media pembelajaran lebih lanjut. Juga bisa menambah hasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pokoknya kalau manfaat teoritis itu dipaparkan secara teoritis seperti itu ya. Nah, contoh dari manfaat yang tadi, dari penelitian yang tadi, di sini manfaat penelitiannya dipaparkan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti tentang potensi model pembelajaran fisika berbasis proyek dalam meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan berpikir kreatif siswa SMA yang nantinya dapat memperkaya hasil-hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, paragraf ini tentunya ini merupakan manfaat secara teoritis, karena di sini ini ya. Nah, kemudian next, yang terakhir, ini contoh lain dari manfaat penelitian secara teoritis dan praktisnya. Ya, next, selesai apa yang telah saya paparkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aya atas presentasi. Jadi begitu teman-teman, sangat penting bagi kita seorang mahasiswa untuk menyeimbangkan antara akademik dan juga jiwa masyarakat kita. Yang selanjutnya, pemateri atau pembicara yang ketiga tentang subtemanya adalah kerangka berpikir. Bagaimana cara membuat kerangka berpikir. Ini akan disampaikan oleh dosen fisika bernama Ibu Erina Hertanti. Kepada Ibu Erina, saya persilahkan. Oke, terima kasih Sahril. Baik Bu. Ini Ibu agak minder dengan penjelasan Bu Ai dan Pak Taufik. Karena Ibu ini slide-nya cuma 5 lembar, 5 slide PPT-nya. Maaf ya Pak Iwan, Bu Kinkin, mudah-mudahan tetap bisa kena. Dimaafkan. Oke,
kerangka berpikir. Ya, Syahril, Ibu itu dulu ya. Ya, Ibu. Slide-nya dulu. Oke. Kita lihat. Jadi saya ke bagian penyusunan kerangka berpikir. Ini sebenarnya harusnya yang pintar ngarang, yang sudah banyak bukunya ya. Mungkin yang lebih tepatnya ya. Nah, jadi kerangka berpikir ini cerita besarnya. Kalau misalkan di dalam skripsi itu cerita besarnya ada di latar belakang. Tapi jangan besar-besar sekali. 3,5 sampai 4 cukup. Karena kalau sudah 5 lebih itu kalian jadi ngayal. Ya. Nah, kemudian cerita kecilnya di mana? Cerita kecilnya di sub kerangka berpikir di bab 2. Ya, di bab 2 itu sebelum hipotesis, sub akhir pokoknya ya, subbab akhir. Nah, terus kalau saya pribadi, kerangka berpikir ini bukan main ngebimbingnya ya. Jadi mungkin jadi acuan saya juga, ini bisa nggak mahasiswa ngimbangin saya atau tidaknya itu dari pertimbangan saya itu dari kerangka berpikirnya ya biasanya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kerangka berpikir itu dikatakan sebagai penentu dari jalannya suatu penelitian. Penentu dari jalannya suatu penelitian. Nah, kenapa sih? Kenapa dikatakan penentu dari jalannya suatu penelitian? Karena memang di kerangka berpikir itu terdapat urutan papan tertentu dipahami betul oleh seorang peneliti. Ya, jadi dia harus paham semuanya itu, baru dia dikatakan bisa nanti menulis kerangka berpikirnya, ya, seperti apa gitu. Nah, yang dikatakan urutan tahapan tertentu itu seperti apa sih? Itu sebenarnya cuma begini aja, ya, pasti kondisi awalnya gimana, ya. Terus tindakannya apa? Dari kondisi itu apa tindakannya? Nah, ya. Kemudian kondisi akhirnya gimana? Nah, ini kalau kita jelaskan itu sebenarnya lingkupnya begini kira-kira, ya. Nah, jadi tadi kondisi awalnya, mengapa sih itu harus dilakukan penelitian itu? Penelitian tersebut harus dilakukan kenapa? Memang urgen, penting. Makanya terkadang orang suka nanya, apa urgensinya penelitian ini? Kalau nggak penting, cuma mengada-ada yang kalian bisa aja, jangan diambil. Gitu. Ya. Jadi mengapa penelitian tersebut dilakukan? Itu berarti terkait ada masalah apa sih di situ? Gitu. Kenapa itu harus diteliti? Ada masalah apa? Nah, kemudian tadi tindakan itu terkait bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Artinya apa? Dengan masalah itu, kira-kira solusimu apa? Kita misalkan, ya, ada mereka kurang keterampilan proses sains, misalkan, ya, rendah misalkan KPS-nya. Terus ada banyak tuh, ada yang ngasih solusi ya, ada yang ngasih solusi olahraga. Ada yang ngasih solusi pakai metode inquiry dan lain sebagainya. Tapi orang kan pasti berpikir, kenapa kamu milih inquiry? Kenapa enggak media aja? Misalkan. Nah, artinya di sini kita harus paham apa betul itu menjadi solusi yang paling pas, yang dianggap paling pas di antara solusi yang lain. Ya. Nah, terus apa yang akan didapat dari melakukan penelitian tersebut? Nah, artinya di sini sudah paham sang peneliti itu, seorang peneliti itu sudah paham variabel apa yang mau kamu teliti. Jangan sampai variabel X semua atau variabel Y semua. Nah, itu gawat, banyak itu kejadian.
gitu ya. Nah, terus apa lagi? Untuk apa hasil penelitian tersebut jika sudah diperoleh? Artinya ini jika itu informasi itu sudah kamu keluarkan lewat penelitian, pentingnya apa? Gitu. Pentingnya apa? Kalau nggak ada penting-pentingnya, nggak usah diteliti, gitu. Ya. Nah, kalau saya menganjurkan sekali, menyarankan sekali, jangan ambil penelitian kebijakan pemerintah. Ya. Itu kalian baru S1. Kebijakan pemerintah mah nggak akan ditolak orang, kecuali S3. Pas dia seminar terbuka, sidang terbuka tuh baru. Itu tuh ada kebijakan gini. Gitu. Ya, jadi benar yang tadi sudah dijelaskan sama narasumber sebelumnya, katanya ya sesuaikan dengan kondisimu, gitu. Ya, tapi saya menganjurkan cobalah untuk membaca yang lebih tinggi dari skripsi, karena kalau kalian membaca hanya batas skripsi, berkutat di situ aja pemikiran kalian, nggak akan bisa berkembang. Gitu. Kecuali skripsi tersebut ada saran yang bisa kalian lakukan untuk dilanjutkan penelitiannya, gitu ya. Nah, kalau kita, jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan ini loh bagannya, tahapnya, kondisi awal, tindakan, kondisi akhir, ya itu semuanya isinya ini. Nah, ini berceritalah di latar belakang 3,5 halaman atau 4 lah, gitu ya. Jangan kebanyakan, ngayal kalau kebanyakan itu biasanya. Nah, di sub kerangka berpikir yang bab 2 itu dikompres jadi 1 halaman, gitu ya. Jadi 1 halaman. Apakah Bu bisa ambil kopi, ceprit sedikit pas di sini, ceprit? Nggak bisa, ya. Cobalah bercerita dengan cara yang berbeda, tapi tetap isinya begitu. Seperti itu ya, kira-kira. Jadi kalau kita melihat macam-macam penelitian, ya, kuantitatif, evaluatif, tindakan. Nah, ini semuanya sama, ya, kerangka berpikirnya sama tadi. Nah, sekarang tergantung, kalau misalkan kalian melakukan penelitian kuantitatif, apa dulu yang kondisi awal yang harus kalian kemukakan? Terus solusinya apa? Gitu ya. Akhirnya apa? Nah, ini saya perlu mengajak kalian berpikir. Ada 3 slide, mungkin mikrofonnya pada dinyalain ya. Ini. Sahril, kalau nggak ada yang jawab, Dikau yang bertanggung jawab. Sama Musin jawabnya ya. Siap Bu. Ya. Nih, saya ambil contoh, ada ini bagannya ya. Selanjutnya dari bagan inilah yang harusnya kalian kembangkan menjadi pendeskripsian ya, yang menjadi bentuk sebuah kerangka berpikir gitu ya. Nah, sekarang misalkan ada nih gerakan literasi nasional di sekolah menekankan pengembangan kemampuan masing. Jadi di apa ada gerakan literasi nasional ya di sekolah. Sebentar. Nah ya. Oke. Menekankan pengembangan saintifik di sekolah itu ada kenapa? Mohon maaf Bu, itu PPT-nya nggak pindah, masih di halaman awal. Masih di halaman awal? Iya. Tadi itu pindah-pindah nggak? Enggak, masih di halaman awal. Jadi Ibu fokus ke slide PPT-nya saja, jangan ke Meet. Jadi nanti nggak kepindah. Gimana? Jadi untuk PPT-nya itu diluaskan aja Bu, di maximize. Jadi jangan masuk ke ya. Jangan masuk ke slideshow. Iya, jangan di slideshow Bu. Okay. Jangan di slideshow, cukup di ya. Coba pindah. Oke. Ini sudah kelihatan Sahil pindah-pindahnya. Coba Bu, Ibu ke bawahin Bu. Masih di halaman awal sih kalau saya ngeliatnya. Ini nggak pindah-pindah dia? Enggak.
Jadi Pindah. Bu Irina, coba buka lagi Bu, buka lagi slide-nya. Tes. Oke teman-teman, ini ada kesalahan teknis, mohon maaf. Sekaligus menunggu azan asar ya. Sengaja nggak mati. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan langsung di kolom chat saja, nanti pembicara bisa menjawab melalui secara langsung di chat, nanti bisa juga melalui sesi tanya jawab di bagian akhir. Dan jangan lupa untuk tetap stay ya, karena setelah pembicara keempat menjelaskan materinya, nah ini sudah kembali lagi Bu Irina. Sudah Bu, ini sudah tes. Tes Bu Irina. Sahil, Iya. udah. Iya Ibu. Coba, maksud Ibu, ini kan Ibu tampil ini slide-nya ya? Betul Bu. Maksud Ibu sudah pindah-pindah belum? Bentar, belum Bu, belum ada slide-nya. Iya, sebentar. Ini lama memang Sahil. Oh iya Sinyalnya Bu. juga jelek banget, makanya putus-putus terus. Tapi apa suara Ibu mah jelas Ibu? Iya, Suara Ibu jelas. cuma gambarnya. Nih, sekarang sudah muncul belum slide-nya? Belum Bu. Ah? Belum muncul. Jadi apa namanya? Jadi ketika nanti slide-nya sudah muncul, Ibu jangan balik lagi ke website, jangan balik lagi ke Google Chrome atau ke Meet. Nah ini udah nih Bu. Coba Udah. Ibu pindah-pindah sekarang Bu. Pindah-pindah nggak? Pindah-pindah nggak? Coba klik Bu. Pindah nggak? Enggak pindah. Udah pindah? Enggak pindah. Ibu slideshow ya? Ibu coba slideshow. Jangan di slideshow, Jangan di slideshow. diklik aja yang slide di sampingnya. Nah itu udah pindah, udah pindah, Klik. Udah pindah. udah. Asal manual dikliknya. Coba. Oke. Sip. Udah ya? Oke Bu, silakan Bu, Nih, lanjutkan. jadi ini nih tadi ya. Udah kelihatan Taiwan pindah-pindahnya? Asal diklik aja, coba klik nomor 5 itu. Udah diklik, udah.
tapi belum pindah ya. Belum pindah. Kayaknya mungkin pakai ini kali keyboard kali Bu Erina. Oh gitu. Ya, Coba ya, keyboard sebentar. dinaikin ke atas. Coba ini pindah-pindah nggak? Ini masih di 7. Masih di slide 7. Jadi mungkin Ibu udah sampai sini nih ngejelasinnya. Sekarang slide 5. Coba diklik 5, bisa nggak? Nggak. Udah, nih klik 5 nih, udah diklik. Tapi belum pindah ya? Iya Pak, soalnya tadi saya pun ketika nampilin slide itu saya nggak buka-buka apapun. Jadi ketika saya buka apapun itu slide itu nggak bakal bergerak. Tapi itu nggak buka apa-apa. Wah, iya. Ya udah. Ini baik Bu, dijelaskan saja Bu. Karena tadinya kan 3 slide itu untuk latihan. Karena nggak bisa melihat ya gimana. Iya Bu. Nanti dijelaskan saja. Iya Bu. Nggak melihat. Nggak bisa Sahril, ini kan ada kosong-kosongnya. Kosong-kosong ini ngajak kalian berpikir. Oh. Gitu. Ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Mungkin gitu aja Sahril. Mungkin nanti tanya jawab aja. Siap. Oke, terima kasih kepada Bu Erina. Dan juga mohon maaf kepada teman-teman ini karena ada kesalahan teknis. Saya pribadi juga belum begitu paham teknis Google Meet itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya tadi sudah 3 materi ya, sudah 3 pembicara menyampaikan materinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dari dosen pendidikan fisika juga, namanya Ibu Kinkin Suartini. Nah, nanti akan menjelaskan subtema yang beliau usung, yang akan dijelaskan kepada Ibu Kinkin. Halo Ibu Kinkin. Halo. Halo Sahril. Ya, silakan Ibu Kinkin. Kepada Ibu Kinkin, saya persilahkan. Suara saya jelas nggak ya? Jelas Bu, sangat jelas Bu. Oke. Sebentar, saya slide show dulu nih. Sebentar Bu. Mungkin namanya Pak Dani Kristanto ya? Iya, saya pinjam punya suami. Laptop saya nggak ada kameranya. Oke, mungkin sudah bisa dimulai. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa gabung dalam acara program pengabdian pada masyarakat dari program studi Tadris Fisika. Selamat bergabung bagi para peserta dalam acara ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Tadris Fisika Bapak Iwan Permanswarna, juga kepada para rekan-rekan dosen yang bersedia untuk bersatu menjadi pemateri. Dan hari ini adalah hari pertama kita dalam acara pengabdian pada masyarakat dengan tema sukses Prof, Ipsilansa dan publikasi. Oke. Saya akan menyapa terlebih dahulu pada rekan-rekan yang dari luar Tadris Fisika ya. Di sini kalau dari konfirmasi yang saya terima itu dari universitas lain ada sejumlah dosen yang gabung, juga para mahasiswa, ada yang konfirmasi ada mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Padang ya. Itu katanya diwajibkan oleh dosennya, kebetulan dosennya adalah teman saya sendiri. Baik, sebagai pemateri keempat, saya akan mengambil temanya itu adalah tentang teknik, tolong di next slide. Cara menentukan jenis metode penelitian. Nah, untuk menentukan jenis metode penelitian yang digunakan dalam skripsi, memang kalau akan saya melakukan penelitian, ya, yang perlu dipahami terlebih dahulu itu adalah jenis-jenis penelitian itu sendiri. Begitu. Nah,
Baik, next slide. Kita awali dengan pengertian dari metode penelitian. Saya ambil dari bukunya Pak Sugiono, salah satu ahli metode ya di Indonesia yang sekarang sedang banyak dirujuk begitu. Metode penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, dari pengertian metode ini, gitu ya, maka yang harus kita pahami di dalam menyusun proposal penelitian, gitu ya, ketika kita mau menentukan metode penelitian apa yang akan kita pilih, gitu ya, maka kita lihat dulu sebetulnya yang disebut dengan cara ilmiah, gitu ya. Next slide. Nah, cara ilmiah itu tidak lain adalah cara yang sesuai dengan kebenaran kaidah ilmu. Di mana kita tahu bahwa kaidah ilmu, begitu ya, itu harus rasional, artinya logis, gitu ya, masuk akal. Kemudian empiris, artinya memang penelitian itu dilakukan dengan menggunakan kelima indera kita. Jadi karena apa, di dalam penelitian ilmiah itu memang di sini dipelajari lebih ramai bahwa kita tidak bisa meneliti masalah yang sifatnya itu tidak kasat mata, karena harus terekam oleh indera kita. Kemudian yang ketiganya itu adalah harus sistematis. Nah, sistematis ini artinya harus ada step by step, gitu ya, atau prosedur penelitian yang dilakukan yang sifatnya itu bertahap. Jadi yang namanya penelitian itu tidak boleh dilakukan sekaligus. Jadi misalnya persiapan iya, pengambilan data iya, kemudian analisis iya, begitu ya, bikin pelaporan iya. Nah, di dalam penelitian tidak seperti itu. Jadi harus rasional, empiris, dan sistematis. Next slide. Nah, kemudian data. Data dalam penelitian itu harus empiris. Jadi tadi, data itu harus terekam oleh alat indera kita. Jadi bisa dilihat oleh mata, begitu ya, terekam oleh indera penciuman kita, terekam oleh indera perasa kita, kemudian terekam oleh indera pendengaran kita, kemudian terekam oleh indera perasa kita, lidah, gitu ya. Nah, next, sebentar. Data yang dikumpulkan, begitu ya, dalam penelitian karena sifatnya ilmiah, maka harus memenuhi 3 syarat, yaitu harus valid, artinya memang sahih, begitu ya, mengukur apa yang akan diukur, kemudian reliable, artinya dapat dipercaya, kemudian objektif, artinya apa adanya. Jadi dalam penelitian ilmiah itu tidak boleh kita melakukan manipulasi. Next slide. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian secara umum, begitu ya, ada 3 tujuan penelitian, yaitu melakukan penemuan, melakukan pembuktian, begitu ya, kemudian melakukan pengembangan. Kapan kita disebut melakukan penemuan? Ya, ketika kita memang mau menyusun teori dasar biasanya. Jadi ingin menemukan teori baru atau sifatnya itu menjadi grand theory, begitu ya, dari suatu bidang ilmu. Kemudian pembuktian. Pembuktian itu berarti ketika kita ingin menguji apakah variabel yang kita riset, begitu ya, memang terbukti seperti apa yang dinyatakan dalam teori atau hukum. Nah, ini dalam tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa S1 biasanya ada pada tujuan pembuktian. Nah, tetapi sekarang gitu ya, ada yang memang greget begitu, sehingga ada yang berani mengambil tujuan penelitiannya itu adalah mengembangkan. Walaupun memberikan satu saja misalnya ya, satu saja perubahan begitu ya, tetapi sudah banyak mahasiswa dari Tadris Fisika yang pede menyatakan bahwa mereka memberikan sumbangsih terhadap teori hukum atau apapun yang mereka teliti. Next slide. Nah, jadi dari apa namanya itu, dari pengertian metode penelitian yang terakhir begitu ya, yaitu dilihat dari kegunaan hasil penelitian.
Nah, kegunaan hasil penelitian itu secara garis besar itu ada 3. Yang pertama itu memahami masalah. Artinya, ada penelitian yang memang dilakukan untuk benar-benar memahami masalah yang terjadi itu apa. Misal sekarang ya, lagi pandemi COVID-19. Banyak para pakar yang melakukan penelitian untuk bisa memahami sebetulnya penyebaran virus COVID-19 ini seperti apa, kemudian alternatif vaksin yang bisa memberikan kekebalan terhadap COVID-19 ini apa? Nah, ini adalah kegunaan penelitian dalam bidang memahami masalah. Kemudian yang keduanya adalah memecahkan masalah. Nah, perlu digarisbawahi juga ketika kita memecahkan masalah begitu ya, bukan berarti masalah yang diteliti itu pasti selesai masalahnya begitu. Tidak. Tetapi boleh di dalam proses penelitian kita itu hanya mengurangi, jadi melimitasi masalah yang ada. Itu sifatnya ada dan itu masuk kepada bidang pemecahan masalah. Lalu kegunaan yang ketiga itu adalah mengantisipasi masalah. Nah, jadi boleh kita meneliti masalah yang sebetulnya belum terjadi. Nah, tetapi begitu ya, dilihat dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh lingkungan, misalnya di lingkungan kita, kemungkinan besar kalau tidak diantisipasi itu akan terjadi. Contohnya apa? Contohnya kalau di negara kita itu adalah penyusutan energi. Energi dari minyak bumi begitu ya. Yang selama ini digunakan sebagai sumber energi utama gitu ya untuk kegiatan di masyarakat, maka diasumsikan, diprediksi bahwa suatu hari maka minyak bumi di Indonesia itu akan lama-lama itu habis begitu. Nah, perlu kan ada energi alternatif yang dikembangkan di negara Indonesia, maka ditelitilah apa kira-kira energi alternatif yang memungkinkan. Nah, ini disebut dengan manfaat penelitian untuk mengantisipasi masalah. Nah, jadi sekali lagi, kalau saya begitu ya, ketika kita mempelajari sesuatu, maka kita harus memahami betul definisi dari apa yang kita pelajari. Jadi kalau saya bilang, tolong dilihat, dipahami secara etimologinya apa, secara istilahnya apa. Mengapa? Karena ini akan menjadi fundamental dasar kita memahami sesuatu. Nah, next slide. Baik, secara garis besar, jenis metode penelitian itu ada 2. Ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif. Nah, penelitian kuantitatif sengaja saya tuliskan pertama. Mengapa? Karena itu adalah jenis penelitian yang pertama kali ada. Sehingga penelitian kuantitatif itu disebut sebagai penelitian yang tradisional sifatnya. Sedangkan metode penelitian kualitatif itu adalah metode penelitian yang ada setelah kuantitatif. Sehingga disebut sebagai penelitian yang bersifat modern. Next slide. Nah, apa penelitian kuantitatif? Kalau kita berbicara penelitian kuantitatif, begitu ya, di sini metode penelitiannya itu berdasarkan filsafat positivisme. Kemudian meneliti populasi. Nah, karena meneliti populasi, begitu ya, jadi begitu data yang kita ambil, hasil penelitian yang kita ambil itu bisa digeneralisasi. Karena sifat dari metode penelitian kuantitatif itu adalah menguji hipotesis. Dan ketika hipotesis itu diterima, maka hasilnya itu boleh digeneralisasi. Artinya, ketika kita mengujinya sampel, maka hasil dari uji sampel itu boleh diberlakukan untuk populasi yang kita teliti. Kemudian, ya next slide. Lalu apa yang disebut dengan metode kualitatif? Nah, metode kualitatif itu filsafat yang mendasarinya adalah post-positivisme. Di mana, begitu ya, yang namanya penelitian kualitatif itu tidak berbasis populasi. Mengapa? Karena sifatnya itu penelitian kualitatif itu mendalam, exploring something, maka kita menggunakan penelitian kualitatif. Jadi sifatnya itu langsung kepada subjek penelitian, begitu ya, sehingga hasilnya itu tidak bisa digeneralisasi. Jadi kita meneliti misalnya siswa di SMA Muhammadiyah Ciputat misalnya begitu. Maka hasilnya itu tidak bisa kita generalisasikan untuk SMA Muhammadiyah yang ada di Tangerang Selatan, begitu ya. Nah, jadi penekanan dari penelitian kualitatif itu adalah bukan diterima atau tidaknya hipotesis, tetapi lebih kepada penekanan kebermaknaan dalam riset yang dilakukan. Next slide.
Nah, jenis metode penelitian itu banyak. Jadi kalau dikaji, kita akan kebingungan sendiri begitu ya, karena satu buku dengan buku yang lain itu menyatakan yang berbeda-beda. Di sini saya sengaja memilih jenis metode penelitian yang kira-kira menurut saya mudah dicerna bagi mahasiswa. Nah, jenis metode penelitian gitu ya, selain yang secara umum, yang secara kuantitatif dan kualitatif, itu kita juga bisa melihat jenis metode penelitian ini berdasarkan tujuannya. Nah, berdasarkan tujuannya itu ada 3, yaitu penelitian dasar, kemudian yang kedua itu penelitian pengembangan, yang ketiganya penelitian terapan. Nah, penelitian dasar itu sifatnya menemukan teori baru, dan untuk S1 sangat tidak disarankan. Mengapa? Karena untuk menemukan teori baru itu relatif harus punya kapasitas peneliti yang sudah ada level atas. Kemampuan secara teoritisnya harus sudah mumpuni begitu ya, dan pengalaman risetnya memang sudah lama. Jadi untuk peneliti pemula gitu ya, tidak disarankan memilih jenis metode penelitian ini. Kemudian penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan bagi beberapa universitas itu masih tidak memperbolehkan. Mengapa? Karena tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian yang sifatnya itu adalah eksperimen begitu ya. Nah, tetapi di Tadris Fisika sendiri sudah diprakarsai karena dilihat dari kemampuan mahasiswa yang sudah banyak bisa mengembangkan sesuatu begitu ya, terutama dalam mengembangkan media dan instrumen evaluasi begitu ya. Maka kebijakan dari Prodi untuk Tadris Fisika itu sudah boleh memilih metode penelitian pengembangan. Walaupun untuk skalanya masih terbatas, jadi untuk R&D masih belum disarankan. Kemudian yang terakhir penelitian terapan. Namanya penelitian terapan itu adalah penelitian yang sifatnya juga sama menemukan gitu ya, tetapi adalah fokusnya itu adalah menemukan teori yang bisa diaplikasikan. Jadi istilahnya itu penelitian yang bersifat praktikal. Nah, ini biasanya dilakukan oleh kejuruan-kejuruan. Dan fisika sebetulnya termasuk yang bisa, karena dari teori yang ada di fisika memang relatif bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penelitian terapan itu sebetulnya diperbolehkan, tentu dalam tingkat kesulitan yang dibatasi begitu ya, tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi, dan ini bisa dihakikan. Karena kalau kita menghasilkan suatu produk, kita berhak menghakikan. Dan kalau sudah jadi haki, otomatis kita boleh menawarkan produk kita kepada company yang mau sifatnya memberikan bargaining begitu ya, bargaining secara material yang memang itu menjadi hak bagi pemegang haki. Next slide. Nah, jenis penelitian juga bisa dilihat dari tingkat kealamiahan tempat penelitiannya. Nah, di sini ada 3 jenis juga, yaitu penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian naturalistik. Eksperimen itu sangat-sangat biasa dilakukan oleh mahasiswa S1 Tadris Fisika. Ini booming sekali, sampai ada yang bilang bosen gitu ya. Nah, sampai ada yang bertanya dalam mata kuliah saya, karena kebetulan saya mengampu mata kuliah medit, mengapa selalu penelitian eksperimen ini banyak yang memilih begitu ya? Jawaban saya simpel, ya karena memang penelitian ini paling relatif mudah untuk dilakukan. Kalau sudah mudah, maka waktu yang diperlukan relatif lebih singkat begitu ya. Dan siapa yang tidak ingin lebih cepat lulus gitu? Rata-rata pasti mahasiswa ingin lebih cepat lulus. Kemudian yang terakhir itu adalah penelitian naturalistik. Nah, penelitian naturalistik ini sebetulnya juga sangat bisa dilakukan oleh mahasiswa fisika. Bedanya apa? Penelitian survei dulu ya. Penelitian survei sudah banyak dilakukan oleh kakak tingkat karena memang sifatnya itu dianggap lebih relatif mudah dilakukan begitu ya. Karena tanpa treatment sudah bisa mengambil data. Begitu. Tapi sebetulnya ada kekeliruan di sini. Jadi yang namanya survei itu sebetulnya ada treatment. Ada treatment begitu ya, tapi tidak mengubah apa yang ada di lapangan. Jadi kalau eksperimen itu didesain lingkungannya ya sesuai dengan apa yang kita inginkan,
Kalau survei itu lingkungannya apa adanya, treatmentnya ada. Nah, sedangkan naturalistik itu adalah tidak ada treatment dan lingkungan tempat penelitiannya juga dibiarkan sealamiah mungkin. Jadi ada kekeliruan gitu ya dari beberapa mahasiswa kakak tingkat yang mengambil tentang jenis penelitian ini. Next slide. Nah, kemudian penelitian apa yang relevan untuk mahasiswa tadris fisika? Sesuai dengan program studi kita, tadris itu adalah pendidikan. Of course, berarti bidang yang relevan untuk diteliti oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian skripsi itu adalah bidang pendidikan. Dan bidang pendidikan itu sangat luas, gitu ya. Sehingga saya berikan penekanan, bidang pendidikannya itu adalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Why begitu ya? Karena memang interaksi mahasiswa tadris fisika itu lebih dekat dengan kegiatan pembelajaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan boleh juga di bidang lain. Misalnya, boleh nggak di membuat produk, mengembangkan produk begitu ya. Di mana activity learning-nya itu tidak diteliti, tetapi hanya produknya saja yang diteliti. Sekarang itu diperbolehkan. Tadi saya bilang bahwa ada pengembangan dalam penelitian yang dikembangkan oleh mahasiswa tadris fisika dilihat dari kapasitas tahun ke tahun mahasiswa tadris fisika itu meningkat. Kemudian yang next slide. Next slide. Nah, kita garis bawahi dulu tujuan penelitian dalam bidang pendidikan itu apa saja. Saya mengutip pendapat Miller begitu ya, pendapat Tyler. Tujuan pendidikan dalam bidang pendidikan, tujuan pendidikan dalam bidang pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu adalah untuk menunjukkan isi dan cara mengajar. Di mana dampaknya jelas, kalau activity learning dalam setiap mata pelajaran itu berjalan dengan baik tanpa banyak masalah, maka itu akan berdampak bagi sekolahnya. Kemudian yang kedua itu adalah untuk menilai program, prosedur, dan langkah-langkah dalam bidang pendidikan itu sendiri. Nah, biasanya ini oleh manajemen sekolah dilakukannya. Jadi kalau untuk mahasiswa itu adalah poin 1 yang diutamakan. Next slide. Yang ketiga itu adalah untuk membentuk suatu badan informasi begitu ya, di mana itu digunakan sebagai dasar kebijakan dari stakeholder. Nah, ini biasanya oleh para pejabat, oleh kepala dinas begitu ya, oleh pihak kementerian begitu. Kemudian yang keempat itu adalah menyediakan pandangan, stimulus gitu ya, penyuluhan yang berhasil untuk melakukan pembaruan terhadap pendidikan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para konsultan pendidikan. Dimanapun gitu ya, lembaga pendidikan, kalau yang memang sifatnya maju, itu pasti memiliki badan konsultan. Dan yang terakhir, tujuan penelitian dalam bidang pendidikan, next slide, itu adalah mengembangkan teori yang lebih memadai. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para pakar yang ditunjuk oleh lembaga. Nah, lembaga pendidikan yang tadi sifatnya itu level atas begitu ya, dan kementerian itu biasanya punya pakar yang ditunjuk. Nah, mereka sering melakukan penelitian gitu ya. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada di Balitbang divisinya untuk melakukan penelitian di bidang pengembangan teori, di mana teori tersebut nanti akan diaplikasikan. Contohnya, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu sebetulnya sudah digagas dari jauh ke belakang. Yang saya tahu sebelum tahun 2004. Kenapa? Karena tahun 2004 itu adalah cikal bakal dari kurikulum berbasis kompetensi. Kalau 2004 itu kurikulum berbasis kompetensinya sudah diimplementasikan, berarti risetnya itu biasanya dilakukan 3 atau 2 tahun sebelumnya. Nah, ini sangat menarik sebetulnya karena biasanya penelitian dilakukan dalam skala luas. Next slide. Nah, jadi saya tekankan lagi begitu ya, untuk metode penelitian yang biasa digunakan dalam skripsi gitu ya, secara umum itu adalah metode eksperimen, khususnya kalau yang terkait dengan subjek penelitiannya itu adalah siswa, itu adalah eksperimen kuasi. Mengapa? Karena eksperimen kuasi ini dari segi lingkungan itu tidak didesain khusus begitu ya, karena siswa itu sebagai individu begitu ya, individu yang hidup,
maka tidak mungkin didesain seperti benda yang sifatnya itu tidak bisa tidak punya kekuasaan untuk menolak. Nah, oleh karena itu jenis eksperimen yang dipilih adalah kuasi. Kemudian lainnya itu biasanya adalah metode deskriptif, korelasi, dan yang terakhir itu adalah pengembangan. Next. Nah, kemudian ini tips yang saya berikan. Ini saya sempat googling begitu ya, dan saya menemukan sebuah website yang menurut saya bagus untuk dibaca. Ini di www.statistikian.com. Itu di situ banyak sekali menggali tentang masalah metode dan statistik, dan pemaparan dari penulisnya cukup bagus. Nah, jadi saya memberikan tipsnya itu adalah ketika kita menyusun proposal, begitu ya. Dari kita merumuskan masalah sampai kita menyusun metodologi penelitian, kemudian bab 2 dan sebagainya, begitu ya, teori, maka sebaiknya silakan di semacam dioret-oret dulu, begitu ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa? Karena ini sangat memandu sekali bagi calon peneliti untuk memahami betul konsep dasar riset yang dia akan lakukan. Contoh, bagaimana data akan dipilih? Ketika kita akan menjawab pertanyaan ini, perlu kita tahu bahwa data itu apa? Kemudian jenis data itu apa saja? Lalu bagaimana kita itu bisa mengambil data? Nah, dari sini otomatis kita sudah berapa step membaca, menggali. Makanya saya memberikan tips akhir gitu ya dalam penyajian materi. Silahkan ketika para mahasiswa akan menyusun proposal, dibuatlah oret-oretan ini begitu ya, supaya secara garis besarnya memahami konsep riset yang akan dilakukan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara memilih jenis metode penelitian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan lagi waktunya pada moderator ya. Suaranya masih di-mute. Maaf. Ya. Terima kasih mungkin Gen saat ini sudah menyampaikan materinya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi, tanya jawab. Nanti akan diambil beberapa pertanyaan. Ini nggak mungkin ya, karena cukup banyak Pak, Bu. Ini cukup banyak sekali pertanyaan dari para mahasiswa. Nanti kira-kira diambil dari pertanyaan yang kira-kira mewakili begitu dari pertanyaan yang lain. Nanti juga teman-teman di sini yang pertanyaan tidak dijawab, nanti akan direkap oleh moderator dan juga notulen. Nanti akan diberikan jawabannya pasca sesi diskusi kali ini. Oke, pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya nanti yang pertama ini bisa dijawab oleh Pak Taufik dan juga Bu Ai ya, untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih Pak Taufik, Bu Ai, bagaimana cara studi pendahuluan yang baik itu? Nah ini kan studi pendahuluan itu kan menelandas daripada penelitian awal kita ya Bu ya. Iya. Nanti silakan Pak Taufik dulu mungkin yang menjawab, setelah itu dilanjut Bu Ai. Studi pendahuluan tadi setelah banyak membaca ya, tadi studi literatur terlebih dahulu, udah banyak, udah punya ide, baru studi pendahuluan. Tergantung itu studi pendahuluannya kemana. Kalau mau ke lapangan, ke sekolah, ya itu mah lebih ke prosedural ya, kayak buat surat izin dan segala macamnya. Kemudian buat instrumen pertanyaan yang mau dituju atau data yang ingin didapatkan, dikonsep terlebih dahulu dengan matang. Jadi tidak asal datang saja, tapi harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang mau didapat. Tentunya ya berpikir acak saja terlebih dahulu. Nanti ini mau apa? 1, 2, 3, 4. Misalkan mau mengetahui kondisi belajar siswa, kondisinya bagaimana, terus model pembelajaran yang biasa diterapkan. Kemudian misalkan media yang bisa digunakan, itu acak terlebih dahulu, nanti disusun secara sistematis sebelum berangkat. Itu saja. Jadi disiapkan bahan apa yang
pertanyaan apa yang yang akan didapatkan dari data yang diinginkan. Demikian. Oke, baik Pak Taufik, terima kasih atas penjelasannya. Yang selanjutnya untuk Bu Ai, pertanyaannya masih berkesinambungan Bu, soal studi pendahuluan. Jadi studi pendahuluan itu apakah kita hanya survei ke sekolah saja, atau hanya boleh juga baca dari jurnal-jurnal saja? Itu yang benar itu seperti apa Bu studi pendahuluan? Iya, begini. Jadi yang namanya studi pendahuluan untuk penelitian itu saling melengkapi ya, antara membaca jurnal, artikel-artikel gitu ya. Tepatnya membaca artikel ya, bukan membaca jurnal, karena jurnal itu kan dari beberapa artikel bisa berasal dari satu jurnal begitu. Jadi membaca beberapa judul artikel, kemudian mendatangi ke sekolah, itu adalah harus menjadi satu kesinambungan. Jadi tidak bisa misalnya studi pendahuluan itu studi pustaka aja misalnya artikel, atau hanya ke sekolah saja, karena bagaimanapun bagaimana bisa melakukan studi ke sekolah apabila kita di kepala kita itu masih kosong istilahnya ya. Jadi setidaknya kita sudah punya ancang-ancang ya, istilahnya ancang-ancang tema variabel yang akan ditelitinya misalnya ya, seperti itu. Adapun nanti pendahuluan ke sekolahnya itu adalah supaya kita tahu masalah yang benar-benar terjadi di sekolahnya itu apa, seperti itu. Karena kalau artikel itu kan istilahnya mereka masalah yang peneliti lain miliki. Sementara kalau ke sekolah kita mendatangi sendiri, itu kita benar-benar kita dihadapkan pada masalah yang kita hadapi sendiri, begitu. Oke, baik Bu Ai. Jadi bisa saya simpulkan bahwa antara kita membaca literatur, membaca artikel itu sangat penting ya Bu ya, untuk menambah wawasan kita sebelum datang dan terjun ke lapangan. Jadi ketika kita terjun ke lapangan, nanti nggak kosong-kosong banget tadi ya Bu ya. Ya, istilahnya begini, bagaimana kita mau menuangkan air kalau misalnya tekonya kosong gitu aja. Ya, jadi kita harus banyak membaca dulu. Oke, siap. Itu cukup teman-teman ya. Mungkin sebelum kita mengeksekusi penelitian kita, skripsi kita, proposal kita, alangkah baiknya kita baca dulu, perbanyak baca agar otak kita nggak kosong-kosong amat ya. Iya. Jika nggak mau baca, jika malas baca, kalau jika malas baca, jika malas baca, sekarang tuh banyak channel-channel YouTube yang ngebahas tentang skripsi atau penelitian. Nah itu bisa kita bisa sambil rebahan segala macam. Nah itu bisa dimasukkan ke playlist kita. Iya, informasi lah istilahnya. Fahri tambahin ya. Iya Ibu, silakan Bu Ginkin. Jadi studi pendahuluan itu sifatnya wajib. Jadi kalau ada yang punya pemikiran bahwa studi pendahuluan itu hanya sebagai formalitas, itu keliru besar. Nah, studi pendahuluan itu ada dua jenis. Jadi ada studi dokumentasi, ada studi yang sifatnya itu adalah faktual. Nah, studi dokumentasi itu adalah mengkaji sejumlah penelitian yang relevan, kemudian teori-teori yang sifatnya itu berkaitan dengan variabel masalah yang akan kita teliti. Jadi di sini dalam studi dokumentasi ya membaca jurnal, membaca artikel, membaca buku teks dan buku referensi lainnya. Kemudian studi ke lapangan. Jadi studi dokumentasi yang sifatnya faktual. Ini wajib juga dilakukan. Mengapa? Karena teori yang kita baca itu belum tentu di lapangan yang akan kita teliti itu memang ada. Sehingga ibaratnya itu ke lapangan itu cross check. Apakah dari yang kita kaji secara teoritis itu memang di lapangan sekitar kita atau di lapangan tempat calon penelitian kita itu ada nggak masalah itu, begitu loh. Nah, oleh karena itu kalau ada yang masih merasa bahwa studi pendahuluan ini formalitas, itu keliru besar. Iya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Ginkin. Pak Taufik, Bu Ai, ada tambahan lagi untuk pertanyaan yang pertama? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, yang kedua nih Pak, pertanyaan yang terakhir dari mahasiswa. Untuk penelitian yang sekarang kita jumpai ya Pak ya, yang baik, yang linier,
dan juga menjadi tren penelitian bagi pendidikan fisika. Itu yang saat ini berkembang itu ada apa aja? Mungkin bisa dijawab sama Bu Erina dan juga Bu Kinkin, nanti Pak Taufik dan Bu Ai silakan menambahkan. Jadi pertanyaannya, tren penelitian pendidikan fisika yang saat ini berkembang itu ada apa saja? Silakan Bu Kinkin atau Bu Erina lebih dulu yang menjawab. Bu Erina hadir nggak? Kalau Bu Erina hadir, Bu Erina dulu. Oke, Bu Erina. Bu Erina sepertinya masih ada. Halo Bu Erina. Susah ya, Sahril. Oh iya Bu. Kalau dibilang tren apa sih? Soalnya penelitian pendidikan itu ya kisarannya begitu aja, kualitatif, kuantitatif, gitu. Tindakan, evaluasi, begitu aja. Nah sekarang permasalahannya yang begitu-begitu aja tuh yang kita suka bosen. Judulnya tuh selalu itu aja. Nah makanya saya tadi kan menganjurkan begini, coba kamu baca yang lebih tinggi, jangan baca skripsi, bacalah yang tesis, tapi ambil skopmu, Mana ya? Sarjan? ya, karena beberapa judul yang sudah saya tolak, kemudian menjadi lebih baik, judulnya itu memang ngikutin, baca jurnal, baca yang lebih tinggi, terus ambil di skopmu. Oh ini nggak bisa ini penelitian ini aku terlalu tinggi, ambil coba, terus kemudian bicarakan sama pembimbingnya, begitu aja kalau saya, karena saya nggak tahu tren sekarang itu apa. Gitu. Oke, Ya. Oke, baik Bu Erina, terima kasih banyak atas tanggapannya. Mungkin bisa memberikan Oke, Sahrir yang menambahkan. Iya, silakan Bu Kinkin. Jadi kalau dilihat tren begitu ya, dilihat tren penelitiannya sekarang, kalau saya banyak diskusi dan juga melihat jurnal begitu ya, kalau dalam bidang pembelajaran itu adalah visible learning. Nah, visible learning itu apa? Silakan di googling saja. Kemudian kalau di bidang evaluasi, itu yang lagi tren itu high order thinking. Nah, apa yang terkait dengan high order thinking begitu ya, itu banyak. Jadi ada yang based on taxonomy Bloom, ada critical thinking, creative thinking, kemudian ada yang disebut dengan reflective thinking. Nah, kemudian di bidang media ini lagi booming sekali sekarang, itu sampai dijadiin banyak project gitu ya bagi yang mengerti tentang kesempatan profitnya. Itu adalah pembelajaran berbasis online. Jadi media yang digunakan untuk pembelajaran berbasis online, biasanya terkait dengan program, begitu ya. Lalu setelah itu sekarang lagi masih media yang berbasis Android itu juga masih booming. Jadi bagi yang belum punya ide, begitu, bisa silahkan menggali di bidang itu. Referensinya cukup banyak kalau saya baca, begitu, dan buku teksnya juga relatif banyak, sehingga asal rajin saja searching begitu ya, tidak akan kesulitan untuk mencari referensi dalam bidang tersebut. Oke, baik. Bu Ai sama Pak Taufik mau menambahkan? Cukup Oke. Pak Taufik mungkin sama Pak Taufik. Malu saya menambahkan begini. Pak Taufik. Aduh, saya yang ditambahkan. Silakan Pak Taufik. Ya, setuju sama Bu Erina dan Bu Kinkin. Jadi tema penelitiannya itu ada lagi, palingnya polesannya tentang tren yang masa kini yang terjadi. Misalkan tentang Merdeka Belajar. Sekarang ada AKM ya. Assessment apa lupa lagi. Ya tentang kemampuan literasi dan numerasi. Kalau tadi Bu Kinkin host, paling tambahannya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Jadi sekarang guru-guru nih calon pengajar fisika itu dituntut untuk mampu membuat soal yang bertemakan literasi dan numerasi. Demikian. Terima kasih. Oke. Betul, yang terkait dengan kecakapan abad 21. Oke, siap. Berarti sangat penting ya Bu ya, pemanfaatan teknologi untuk penelitian berbasis pendidikan fisika untuk kedepannya ya Bu ya.
Ya, sangat digalakan mengingat Bapak Menteri kita, begitu ya. Oh Bapak iya, Mas. Itu memang digital mania, begitu, digital mania. Sehingga Kemenag pun terimbas. Kemenag sekarang juga mengembangkan pembelajaran yang berbasis online. Oke, siap. Terima kasih kepada para pembicara, Pak Taufik, Bu Ai, Bu Erina, dan juga Bu Kinkin sudah mengisi pada kesempatan siang hari ini. Nanti untuk teman-teman atau peserta yang belum terjawab pertanyaannya, nanti akan dijawab di luar sesi, dan akan diberikan linknya nanti melalui Instagram HMPS. Jadi ada di pamflet, yang nanti tetap kepoin terus. Jadi supaya dapat link videonya, nanti juga ada di WhatsApp, insya Allah akan di-post di WhatsApp video hari ini. Jadi untuk sesi keduanya, jangan lupa dari 190 peserta tadi terdaftar, masuk ke Google Meet ini besok di sesi kedua hari Jumat tanggal 22 Mei, jangan lupa untuk mengikuti sesi yang kedua. Dan ini sesuai janji saya yang di awal, tadi saya akan memberikan link di sini Gform. Nah, Gform ini boleh teman-teman isi, dan apabila teman-teman isi dan mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKM-nya, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Oke. KKM-nya berapa? KKM-nya di atas 40, Pak. Itu cukup rendah, Pak. KKM-nya cukup rendah, 40 poin dari 100 poin. Oke, mungkin begitu saja. Dan juga teman-teman, supaya nanti, tadi kan ada yang menanyakan, ada yang mau minta PPT dan lain-lainnya. Nah, silahkan bergabung ke grup WhatsApp yang saya kirim linknya berikut ini. Nah, pertama diisi dulu itu ya. Pertama diisi dulu Gform-nya, lalu kemudian silahkan gabung ke link grup WhatsApp. Dan pertanyaan yang belum terjawab nanti juga akan di-share di situ ya. Oke, iya, siap Bu. Nanti akan di-share ke grup WhatsApp itu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian yang sudah mengisi. Mungkin setelah ini mau menyiapkan takjil dan barang-barang buka puasa. Ya Allah, ini jabatan dosen kalau di rumah bukan hanya dosen jadinya. Jadi ibu juga. Siap, terima kasih Bapak Ibu dosen sudah berkesempatan mengisi. Sama-sama. Nanti kita berlanjut lagi di hari Jumat Ibu ya, Pak. Nanti ada insya Allah ada acara penutup dan doa sebelum akhir Ramadan. Terima kasih banyak Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Adil, Muhsin dan kawan-kawan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.